Bayangin, kamu yang kerja banting tulang siang malam demi istri dan anak di rumah. Tapi saat pulang, kamu malah disambut tawa istri bareng sopir pribadi yang kamu gaji. Dan waktu kamu gugat cerai, justru kamu yang terusir dari rumah sendiri. Ini bukan sinetron, ini kisah nyata. Namaku Reza, 38 tahun. Aku pikir hidupku sempurna. Rumah besar, mobil sendiri, istri cantik, dan anak laki-laki yang selalu jadi penyemangatku setiap pagi. Tapi ternyata, semua itu cuma ilusi. Istriku Rani dulu wanita paling lembut yang pernah kutemui. Kami menikah sejak aku masih kerja serabutan. Saat itu dia selalu bilang, aku nggak butuh rumah mewah, asal kamu pulang dengan selamat. Kata-kata itu menancap di hatiku. Tapi seiring waktu, kata-kata manis itu berubah jadi diam dan sindiran. Perubahan mulai terasa setelah aku naik jabatan. Aku makin sibuk, lembur perjalanan dinas, rapat mendadak. Dan karena aku nggak ingin Rani nyetir sendirian terus, aku rekrut sopir pribadi buat antar jemput dia dan anakku. Namanya Jaka. Umurnya 28 tahun. Orangnya pendiam, kelihatan sopan dan gak neko-neko. Awalnya aku merasa terbantu banget. Rani juga tampak senang. Bahkan dia bilang, Jaka itu cepat tanggap, kayak ngerti banget kebutuhan perempuan. Waktu itu aku belum curiga apa-apa, sampai suatu malam aku pulang lebih cepat. Niatnya mau kasih kejutan kecil, tapi justru aku yang dapat kejutan besar. Dari balik jendela, kulihat Jaka duduk di ruang tamu. Dia dan Rani tertawa pelan sambil nonton sesuatu di tablet. Jarak mereka terlalu dekat, tawa mereka terlalu bebas. Begitu mereka sadar aku datang, suasana langsung berubah kaku. Tadi Jaka mau pamit, soalnya besok cuti, kata Rani cepat, seperti menutupi sesuatu. Aku nggak ngomong banyak, hanya mengangguk. Tapi malam itu aku nggak bisa tidur. Setelah kejadian itu, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Rani jadi lebih sering dandan meski cuma ke minimarket. Jaka datang lebih pagi dari biasa. Bahkan kadang mereka jalan berdua sebelum antar anakku ke sekolah. Dan puncaknya, saat aku lagi di luar kota, aku iseng buka CCTV rumah lewat HP. Rekaman itu memperlihatkan Rani dan Jaka pulang bareng sekitar jam 4 sore. Tapi Jaka nggak langsung pergi. Dia masuk rumah. Dan selama 2 jam, tak ada satu pun pergerakan keluar. Tanganku gemetar waktu lihat jam rekamannya. Tepat di momen itu, rasa percaya dalam hatiku mati total. Pelan tapi pasti aku temukan pengkhianatan itu. Setelah kejadian CCTV itu, aku nggak langsung marah. Aku memilih diam. Tapi bukan karena pasrah, melainkan karena aku perlu kepastian. Bukti, sekuat apapun perasaan curiga, tetap nggak bisa jadi alasan kalau belum ada yang konkret. Aku pasang CCTV tambahan di rumah, tanpa sepengetahuan Rani. Bahkan aku pasang alat perekam suara kecil di salah satu pot bunga di ruang tamu. Aku tahu nih gila, tapi aku harus tahu. Beberapa hari kemudian, saat aku pura-pura pergi keluar kota, aku biarkan semua perangkat merekam. Dan malam itu, semua rasa sakit yang kupendam selama ini akhirnya meledak. Dalam rekaman itu terdengar suara Rani berbicara pelan. Awalnya bicara biasa, tapi kemudian terdengar jelas. Aku capek hidup sama Reza. Dia terlalu sibuk, aku seperti janda. Tapi sama kamu, Ja, aku merasa hidup. Lalu terdengar suara laki-laki menjawab, pelan dan halus, aku juga nyaman sama kamu. Mbak, tapi kita harus hati-hati. Hati ini seolah ditikam. Itu bukan lagi sekadar tawa atau tatapan akrab. Itu sudah pengkhianatan. Dan pengkhianatan terburuk datang dari orang yang selama ini kita percayai sepenuhnya. Aku menangis dalam diam malam itu. Tangisan laki-laki yang tidak akan didengar siapapun. Aku harus tetap tenang. Aku harus bertahan demi anakku. Besok paginya, aku bertemu sahabatku Iwan yang kerja di bidang hukum. Aku ceritakan semua. Aku tunjukkan semua rekaman, bukti-bukti. Dan Iwan hanya menghela napas panjang. Lo bisa gugat cerai, Za. Tapi ini bakal panjang. Karena properti rumah atas nama dia. Aku terdiam. Ya, aku dulu memang percaya penuh sama Rani. Bahkan rumah ini aku beli atas namanya, supaya dia merasa aman dan dihargai. Ternyata itu malah jadi senjatanya kalau aku jatuh. Beberapa hari kemudian aku mulai bersikap lebih dingin. Aku berhenti menginap di rumah dan bilang ke Rani kalau aku terlalu sibuk. Dia tampak lega. Aneh kan? Tapi diam-diam aku sudah mulai mengurus rencana besar. Aku ingin membuat mereka berdua jatuh dengan elegan. Tanpa perlu teriak, tanpa perlu kekerasan. Tapi sekali tampar, langsung ambruk. Anakku, aku belum tahu harus bagaimana. Tapi dia tetap jadi alasanku untuk kuat. Aku cuma berpikir satu hal. Kalau perempuan itu tega mengkhianati suaminya demi sopir pribadi, maka aku juga harus tega meninggalkan rasa cintaku demi harga diriku sebagai laki-laki. Sejak hari itu aku berubah.
Rani pikir aku menyerah. Dia pikir aku terlalu sibuk dengan pekerjaan dan urusan luar kota. Padahal, aku sedang membangun panggung besar untuk mereka berdua. Aku tetap mengisi nafkah. Tetap menanyakan kabar anak, tapi hatiku sudah mati. Aku sewa penyelidik swasta, orang kepercayaan Iwan temanku. Mereka ikuti Jaka selama seminggu penuh. Dan hasilnya, Jaka bukan sekadar sopir pribadi. Dia ternyata sering ketemu dengan Rani di luar jam kerja. Mereka pernah menginap di villa daerah Puncak. Dan yang bikin aku makin muak, mereka menggunakan mobil kantor yang aku bayar cicilannya. Aku terdiam saat melihat semua foto dan rekaman. Sakit ya, tapi sekarang aku tahu. Duniaku memang harus dibersihkan dari racun. Lalu aku mulai main cantik. Aku kumpulkan semua bukti. Aku hubungi notaris untuk konsultasi. Aku tarik semua dana usaha yang selama ini dititipkan atas nama Rani. Diam-diam, pelan-pelan aku siapkan jalan keluar. Aku tahu dia pasti akan terkejut. Aku bahkan mulai menyusun strategi untuk mengambil hak asuh anak. Karena meskipun dia ibunya, aku yakin dia tidak pantas jadi panutan. Hidupnya terlalu sibuk dengan kebohongan. Malam itu aku pulang. Tiba-tiba, tidak memberi kabar. Dan aku lihat dengan mataku sendiri Jaka keluar dari kamar mandi di rumahku. Hanya mengenakan handuk. Aku menahan amarahku mati-matian. Rani terkejut. Tapi dia cepat acting. Oh Reza, Jaka habis bantu angkat galon. Aku cuma tersenyum. Pantes. Sampai harus mandi ya Jaka. Jaka gugup minta pamit buru-buru. Aku diam. Tapi dalam hati aku tertawa. Ini sudah jadi milikku. Semua bukti sudah di tangan. Tinggal tunggu momen tepat. Setelah Jaka pergi, Rani mencoba bersikap manis. Tapi wajahnya pucat. Dia tahu aku mencurigainya. Tapi dia tidak tahu seberapa dalam aku sudah menggali. Mau makan dulu mas? Tanyanya gugup. Aku duduk menatapnya lalu berkata, rasanya enak ya Ran. Bisa hidup enak dari uang suami. Tapi kasih hatimu ke laki-laki lain. Dia terdiam. Matanya membesar. Tapi aku berdiri dan masuk ke kamar. Meninggalkannya terdiam di meja makan. Malam itu dia tidak tidur di kamar. Dan itu pertama kalinya aku merasa menang. Tapi aku tahu ini baru permulaan. Besok pagi akan jadi babak baru. Rani mulai kehilangan semua yang dia sembunyikan. Pagi itu aku tidak sarapan di rumah. Aku hanya meninggalkan satu surat di meja makan. Isinya sederhana. Aku tulis dengan tangan, tanpa amarah, tanpa umpatan. Hanya satu kalimat pendek, aku tahu semuanya. Tapi aku akan diam, sampai kamu sendiri yang bicara. Lalu aku keluar rumah. Tapi bukan untuk kerja. Aku ke kantor pengacara. Kami mulai memproses semua dokumen, klausul rumah, usaha, dan semua aset yang semula atas nama bersama. Aku punya bukti pengkhianatan, dan itu cukup untuk mengambil semua hakku kembali. Rani tidak tahu, tapi sebentar lagi dia akan merasa sendirian. 3 hari kemudian, Rani mencoba menghubungiku berkali-kali. Dia kirim pesan, voice note, bahkan minta maaf lewat telepon. Tapi aku tidak jawab, aku biarkan dia gelisah. Biarkan dia tenggelam dalam ketakutannya sendiri. Dia harus tahu rasanya dicuekin, disisihkan, seperti aku dulu saat dia sibuk dengan sopir pribadinya itu. Malam keempat aku pulang. Dia menyambutku dengan wajah pucat dan mata sembab. Mais, kita bisa bicara? Aku hanya menatapnya dingin lalu menjawab, kamu duluan, ceritain semua dari awal. Dia menangis, akhirnya mengaku. Hubungannya dengan Jaka sudah lama. Katanya dia merasa kesepian. Katanya aku terlalu sibuk. Alasannya klise, tapi yang lebih menyakitkan, dia bilang sempat ingin kabur bersama Jaka dan menggunakan uang dari usahaku untuk modal hidup mereka. Aku tersenyum sinis. Berarti kamu bukan cuma selingkuh. Kamu juga maling. Dia menangis makin keras. Tapi aku tetap tenang. Esoknya aku minta dia pergi dari rumah. Aku kasih waktu 3 hari. Dan selama itu aku tinggal di hotel bersama anak kami. Aku tak ingin anakku lihat ibunya menangis. Tapi juga tak ingin dia tumbuh dalam kebohongan. Rani mencoba merayu, memohon, tapi semua sudah terlambat. Bahkan Jaka pun menghilang. Entah karena takut atau karena merasa Rani bukan lagi investasi yang menguntungkan. Dan yang paling menyedihkan, tidak ada satupun dari keluarga Rani yang membelanya. Mereka semua lebih memihakku, karena mereka tahu siapa yang lebih banyak berkorban selama ini. 3 hari berlalu dan saat aku pulang, rumahku kembali tenang. Tapi hati ini belum benar-benar pulih. Luka memang bisa kering, tapi bekasnya akan selalu ada. Namun aku berjanji satu hal, anakku tidak akan hidup dalam kebohongan seperti yang aku alami, dan itu cukup jadi alasan untuk tetap kuat. Akhirnya aku lepas dari topengnya. Sudah seminggu sejak Rani pergi dari rumah. Sepi.
Tapi entah kenapa rasanya lebih tenang daripada sebelumnya. Tidak ada lagi suara palsu, tidak ada tawa yang dibuat-buat, dan tidak ada senyum yang menutupi luka. Anakku lebih ceria sekarang. Setiap malam dia selalu tidur di pelukanku. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, dia tidur tanpa terbangun karena suara pertengkaran. Aku bangun pagi membuatkan sarapan dan menyiapkan anakku sekolah. Seperti dulu saat semua masih bersih. Tapi sekarang aku tahu siapa yang layak kuberi waktu dan cinta. Rani sempat kirim pesan, panjang, memohon maaf, menyesal. Tapi kali ini, aku tidak lagi lemah. Aku sudah tahu siapa dia. Sudah tahu bahwa semua selama ini hanyalah topeng. Dia bukan istri yang kusangka. Dia hanya pandai berpura-pura. Dan kadang, berpura-pura lebih menyakitkan daripada berkhianat. Aku tidak benci dia. Tidak juga dendam. Aku hanya ingin hidup yang jujur. Dan itu sudah cukup. Hari Minggu itu aku duduk di taman belakang. Anak kami bermain di ayunan tertawa lepas. Aku menatap langit, menghirup udara segar. Aku sadar, ini bukan akhir. Ini justru awal. Awal dari hidup yang tidak lagi terikat pada orang yang salah. Dan mungkin dari sinilah aku akan mulai membangun semuanya lagi. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk membuktikan bahwa laki-laki yang disakiti bukan berarti kalah, tapi justru sedang menyiapkan kemenangan yang lebih besar. Kalau kalian merasa kisah ini menyentuh atau pernah berada di posisi seperti Reza, jangan diam saja. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Like kalau kalian setuju, share ke teman-teman kalian biar makin banyak yang sadar soal pentingnya kejujuran dalam rumah tangga. Dan jangan lupa subscribe karena di Arista Story, kami akan terus menyajikan kisah nyata yang menggugah emosi dan membuka mata. Yuk, sampai jumpa di kisah selanjutnya.